bawa tas. Namanya sana. Kok ke sana lo parkiran? Ayo kemana? Yang jujur sama Bumi mau kemana? Ini kan waktunya pembelajaran deh. Iya nak? Mau kemana nak? Coba sini, ayo masuk kantornya Bumi ini dulu ya. Sini masuk nak. Nih, ayo ditutup pintunya. Silakan duduk dulu. Saya mau tanya, Dwi dan Raffi mau kemana? Kamar mandi. Ke kamar mandi kok bawa tas? Ya apa? Masa ke kamar mandi bawa tas? Terus kemudian sekarang waktunya pembelajaran. Sekarang pelajarannya siapa nak? Pak David. Pak David, guru KWU ya. Gurunya ada, tapi ke kamar mandi bawa tas. Ini kan nggak mungkin. Coba bicara jujur ke Nenek. Coba Raffi, mau kemana? Mau kamar mandi di sana. Mau ke kamar mandi di sana, arahnya ke sana. Coba Dwi, kalau Dwi yang jujur mau kemana? Coba. Biar enak lah ya, ada solusinya kalau ada apa-apa. Coba kemana nak? Ke parkiran Bu. Terus Iya, mau ke parkiran. Ayo kalau Raffi sama. Masya Allah. Ini kenapa kalian waktunya pembelajaran kan ada gurunya. Kenapa kok bolos? Pasti kalian ini punya alasan. Kenapa bolos? Coba bicara sama pengingat. saya sih bosan aja Bu. Bosan? Kenapa bosan? Belajarannya itu. Belajarannya bosan kan. Kalau Raffi Banyak nulisnya Bu, kurang praktek. banyak nulisnya kurang praktek. Jadi kayak ngantuk gitu tak? Ya, anak-anak kan bisa bilang ke gurunya atau wali kelasnya usul kesepakatan kelas. Kan kalian sudah buat kesepakatan kelas. Misalnya kalian ini ingin pembelajaran Bu tepat waktu. Pak, pembelajarannya tepat waktu. Pak, ada pembelajaran yang menarik. Terus kemudian Pak, tolong diberi ini. Nah, itu kan bisa dikomunikasikan. Nanti kan jadi kesepakatan. Nah ya, nggak boleh bolos. Nah, sekarang yang saya mau tanyakan, kelas yang seperti apa sih, Rek? Ya, yang kalian ini inginkan. Coba. Saya sih ya banyak praktek, nggak bosan banget di kelas Bu. Jadi suasananya kondusif, menyenangkan, ya pembelajarannya bermakna. Kalau Raffi? Ya, banyak praktek itu Bu, suka. Memang suka, ya makanya masuk SMK ya. Terus kemudian anak-anak ini kan kita itu berbuat salah itu ya lumrah ya. Tapi kita harus memperbaikinya. Kalian merasa tindakanmu salah enggak? Jadi kalau begitu kalian harus minta maaf kepada David. Mohon izin Pak masuk kelas, tapi nanti buat surat pernyataan ya. Nah, ditandatangani wali kelasmu ya. Terus kemudian baru nanti serahkan ke Pak David. Tapi sebelum itu kalian kalau sudah nulis, tolong kalian ini nanti beritahu ini dulu, benar nggak sih kalian nulis ya. Jadi setelah itu kalau ada apa-apa, tolong komunikasikan. Tak boleh seperti ini terus ya. Jadi anak-anak, kalian ini anak hebat, kenal nasib bangsa. Seperti ini, kalau ada apa-apa harus dikomunikasikan. Ya sudah, sekarang kembali ke kelas kalian masing-masing. Terus kemudian
sambil menulis surat menulis surat pernyataan ke Pak David, terus kemudian bilang, Pak, saya tadi mau ke kamar mandi, terus intinya kalian berbuat salah ya, rencananya mau bolos, tapi kami minta maaf ya. Terus kemudian saya disuruh buat surat pernyataan, Pak. Nah, saya minta maaf, kita akan mengulangi lagi. Kalian mau mengulangi lagi nggak? Ya, berarti kalian tahu kalau ini salah ya? Ya sudah. Sekarang kembali ke kelas kamu masing-masing ya. Ya sudah. Ya, saya tunggu. Makasih ya. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuk nak. Masuk. Silakan duduk. Ya, Raffi, sama Budi, silakan duduk. Apa yang bisa saya bantu? Sama Pak David disuruh menghadap ke penyidik. Suruh menghadap ke saya, kenapa Wi? Karena ketahuan main game. Oh, main game saat pembelajaran. Kalau Dwi main game, kalau Raffi sama. Tapi dalam pembelajaran ada Pak David nggak? Ada. Sebentar, kalian ini kalau sudah ada gurunya terus diajar, nah main game itu pasti ada alasan. Ya, sekarang saya ingin tahu alasan kalian main game pada waktu pembelajaran itu apa? Kalau saya sih pelajarannya itu nulis, rangkum gitu, jadi saya bosan. Lalu saya main game. Terus kalau Raffi? Sama Bu, banyak ngerangkumnya. Banyak rangkumnya. Nah, sekarang anak-anak, kalian tahu kalau kalian nge-game pada waktu pembelajaran itu perbuatan yang bagaimana? Salah. Tapi kalian sadar kan kalau itu perbuatan kalian salah? Nah, kalau sudah tahu perbuatan itu salah, bagaimana komitmennya? Apa diulangi lagi atau bagaimana? Tidak diulangi lagi. Nah, anak-anak, saya ini mau tahu kalian ini ya dalam pembelajaran ini apa sih? Ya di kelas itu nilai apa atau kesepakatan kelas yang seperti apa yang kalian idam-idamkan, kalian inginkan? Coba saya saya ingin tahu. Kalau saya sih ingin banyak praktek. Materinya jangan banyak itu, jangan banyak nulis. Jangan banyak nulis. Terus kemudian Raffi? Gak banyak nulisnya. Banyak praktek. Banyak prakteknya, berarti kalian menginginkan pembelajaran yang menarik ya, menyenangkan dan bermakna ya. Nah, sekarang kalian itu harusnya bisa komunikasi dengan gurunya nanti ya, dengan Pak David. Terus kemudian Pak, gimana kalau misalnya memberi usul minggu depan Pak kita praktek ini bagaimana Pak? Nah, kasih usul ya supaya Pak David juga tahu kalian itu inginnya apa ya. Terus kemudian anak-anak nggak boleh main game lagi ya, karena main game itu buat kecanduan nggak sih? Buat kecanduan, iya. Jangan ya, nggak boleh waktunya di sekolah belajar ya. Anak-anak, untuk itu kalian nanti saya menginginkan kalian minta maaf ke Pak David, terus kemudian buat surat pernyataan sebagai permintaan maaf ke Pak David ya, yang ditandatangani wali kelas. Nah, Bu, buat apa surat pernyataan itu, Bu?
itu adalah kalian menunjukkan kesungguhan bahwa tidak akan mengulangi lagi. Nah, anak-anak, kita itu lumrah berbuat salah, tapi alangkah lebih baiknya kalau kita bisa memperbaikinya dan tidak mengulangi lagi. Nah, nanti Dwi sama Raffi nulis di lembar kosong ya di bukunya. Nanti di situ isinya intinya nama, kelas, kemudian pernyataan bahwa saya tidak akan mengulangi perbuatan itu lagi. Saya meminta maaf. Nah, nanti diketahui oleh wali kelasmu. Tapi kamu tanda tangan juga ya di situ ya. Terus kemudian silakan Pak David, kamu bilang, Pak, saya minta maaf dan ini kesungguhan saya untuk meminta maaf dan tidak mengulangi lagi. Paham ya Nak ya? Ya sudah. Ya sudah, sekarang kembali lagi ke kelas, jangan ngegame lagi ya. Waalaikumsalam. Nah, tadi adalah salah satu contoh dari pelaksanaan segitiga restitusi melalui kasus-kasus tadi ya sebagai contohnya. Nah, di sana ada seperti menstabilkan identitas, validasi, tindakan yang salah, terus kemudian menanyakan keyakinan. Kayak Bu Ninit tadi dalam tindakan kan saya bilang enggak apa-apa, manusia itu memang lumrah berbuat salah. Terus kemudian saya tanyakan alasannya kamu berbuat itu kenapa, terus apa yang kamu inginkan. Itu menurut kamu semuanya kalian ini ya, Raffi dan Dwi, bagaimana perasaan kalian jika saya berlakukan segitiga restitusi ini pada setiap kasus atau pembelajaran ada permasalahan di sekolah? Bagaimana menurut Dwi, gimana? Sudah sih sangat terbantu, enggak terlalu tertekan dan enggak disalahin. Oh, tidak disalahkan terus, jadi merasa agak tenang ya, tidak tertekan. Terus kemudian kamu bagaimana lagi sudah? Kalau Raffi? Ya Bu, sama kayak gak terlalu tertekan banget gitu. Terus kemudian kamu lebih suka mana? Misalnya dari itu kamu suka apa? Enak nggak kalau misalnya dibentak-bentak atau mau yang seperti ini? Terus kemudian kamu ditanya-tanya kenapa alasanmu dan lain sebagainya. Itu dampaknya ke kalian itu apa? Nak? Kayak kalau ditanya-tanya tentang alasannya kenapa itu lebih gak kayak tertekan banget itu. Jadi kamu bisa mengungkapkan isi hatinya. Dwi? Sama. Oh ya sudah. Terima kasih atas kerjasamanya ya, atas bantuannya. Semoga nanti ini bisa saya terapkan pada setiap ada permasalahan di sekolah. Terima kasih ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.